Selamat pagi, kita bersyukur dapat beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita memasuki ibadah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dalam terang tema Gereja yang terus membaharui diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudra dan badai menderu. Namun, kita tidak ingin mundur dan jangan takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian yang berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Di tengah samudra yang mengamuk, tidak boleh membuat gereja berhenti. Jika kita ingin tetap memberi arti, meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri maupun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbaharui diri. Mari kita memohon Tuhan menolong kita untuk memampukan kita agar dapat menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang tengah berubah ini. Mari kita bersama bernyanyi gereja bagai bahtera.
Dengan kerendahan hati, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita mohon pengakuan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tidak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru dalam beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah. Ampuni kami, Tuhan. Inilah pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, kami memohon, ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Yehezkiel 36 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah suluh dan pelita di dalam kehidupan kami, Tuhan. Apa jadinya kami tanpa tuntunan dan bimbingan dari firman Tuhan?
Kami menyadari Tuhan bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Kristus yang hadir di dalam hidup kami. Dan kami menyadari di dalam kedagingan kami, tanpa tuntunan firman-Mu, seringkali kami berjalan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi ini kami memberi diri untuk boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, hikmat-Mu yang menuntun dan memampukan kami. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan. Di dalam keterbatasannya, biarlah ia boleh menyampaikan segala sesuatu seturut akan kehendak-Mu saja. Bersabdalah pada setiap kami Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara firman itu di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih, izinkanlah saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk GKI. Kita hari ini bersama-sama merayakan ulang tahun GKI. Dan sungguh bersyukur dan bersuka cita karena kasih dan penyertaan Kristus, Gereja Kristen Indonesia dapat menjadi perpanjangan tangannya di tengah dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya ingin bertanya kepada setiap kita, setujukah kita bahwa pengenalan yang benar akan memampukan kita memperlakukan dengan benar? Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu. Setujukah kita bahwa pengenalan yang benar akan memampukan kita memperlakukan dengan benar? Saya mau bercerita, Bapak Ibu. Alkisah ada seorang ibu tua yang tidak berpendidikan. Ia tinggal di kampung seorang diri. Ia mempunyai satu orang anak, dan anaknya ini tinggal di luar negeri.
Karena ia punya pendidikan yang baik, ia pintar, akhirnya ia mendapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Karena sang ibu tua ini tinggal sendiri, ia sungguh merindukan anaknya yang jauh dari dia. Tetapi sang anak terus mengirimkan kertas, mengirimkan surat kepada sang ibu. Dan di kertas itu ternyata anak itu tidak hanya menuliskan rasa rindunya, tetapi ia juga menyelipkan wesel kepada sang ibu. Tetapi setiap kali si ibu tua ini menerima kertas dari anaknya, ia membaca dan akhirnya melemparkan kertas itu ke ujung kasur tempat tidurnya. Begitu setiap kali ia menerima surat dan wesel. Dan sampai di suatu hari ia berkata, anakku ini gak perhatian ya. Dia cuma kirim surat, dia gak kirim uang. Ia akhirnya memendam kekecewaan yang besar kepada anaknya. Sampai suatu ketika ada perkunjungan dari gereja, ia menceritakan keluh kesahnya. Ia berkata, anak saya itu udah tinggal di luar negeri, tapi ia cuma kirim surat, gak pernah kirim uang. Padahal saya susah hidupnya di kampung. Dan ketika orang gereja itu dikasih tunjuk surat-suratnya, orang gereja itu berkata, Oma, Ibu, loh ini bukan sekedar surat, ini wesel, ini uang, ini bisa ditukarkan. Dan anak ibu itu bukan gak perhatian, dia selalu kirim. Tapi mungkin karena ibu gak ngerti, ibu gak paham, maka jadi penilaiannya anaknya gak pernah perhatian, gak pernah kirim uang, gak pernah memberikan kasih, gak pernah perhatian. Dan setelah si ibu ini mengenal, mengetahui, memahami, dia baru ngerti bahwa sebenarnya anaknya gak sekedar kirim kata-kata, tapi ia juga menunjukkan perhatian ketika kirim wesel. Dan ketika bulan-bulan berikutnya si anak mengirim surat dan juga wesel, si ibu ini akhirnya mengerti dan memahami. Ia menyimpan dengan baik, ia gak lagi melempar. Ia simpan dengan baik sampai ia benar-benar butuh, baru ia pergi untuk menukarkan wesel itu. Pengenalan yang benar akan memampukan kita bersikap dengan benar. Yesus, Bapak Ibu, ketika kita baca di dalam bacaan kita, ia bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Kenapa Yesus berkata dan bertanya kepada murid-muridnya? Karena Bapak Ibu, Yesus ingin tahu siapa dia di mata murid-muridnya. Walaupun ia melakukan pelayanan, walaupun ia sudah melakukan berbagai mujizat, tidak serta-merta orang menyambut dia sebagai Tuhan. Masih banyak orang yang menganggap dia hanya manusia biasa. Ia ingin tahu siapa ia bagi murid-muridnya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam ayat 14, para murid itu menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini jawaban orang banyak. Yesus gak puas. Menurut engkau siapa aku ini? Dan Simon Petrus berkata di dalam ayat 20, ia bilang di dalam ayatnya yang ke-16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini sungguh baik, Bapak Ibu. Tetapi apakah jawaban itu berdasarkan kemampuan Petrus? Ternyata tidak. Yesus berkata, berbahagialah Petrus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan yang otentik akan siapa Yesus tidak cukup hanya melalui apa kata orang. Tidak cukup hanya melalui apa yang kita dengar. Pengenalan yang otentik akan siapa Yesus yang kita percaya, yang kita imani, haruslah menjadi pengalaman pribadi kita. Dan tentunya itu terjadi melalui penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Ini juga yang Yesus tekankan kepada Petrus. Bahwa pengakuan Petrus itu karena Bapakku yang di sorga, karena tuntunan Allah. Gak bisa dengan kemampuan kita sendiri kita mengenal dengan baik siapa Yesus, siapa Mesias. Kita tidak bisa mengenal dengan baik jika hanya menumpuk pada kemampuan kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ada yang menarik di ayat yang ke-13. Ketika disebutkan bahwa Yesus tiba di Kaisarea Filipi. Nah, penyebutan Kaisarea Filipi ini juga bukan tanpa sengaja. Ada maksud di dalamnya. Kaisarea Filipi, Bapak Ibu, secara resmi sebenarnya itu masuk di daerah kawasan Galilea. Tetapi letaknya itu sudah dekat di perbatasan Syria, Fenisia. Sekitar 35 km dari timur laut Galilea. Mayoritas penduduknya di Kaisarea Filipi itu adalah orang non-Yahudi. Karena itu orang Yahudi sering menyebut Kaisarea Filipi itu adalah kota kafir. Karena orang-orang yang tinggal di situ non-Yahudi. Yesus bertanya tentang siapa dia kepada murid-murid yang notabene orang Yahudi di wilayah non-Yahudi. Nah, ada maksud Yesus. Ini sebagai bentuk lain pengajaran bahwa para murid diajak untuk mengakui Sang Mesias di hadapan orang-orang non-Yahudi. Artinya para murid yang Yahudi diajak untuk menyatakan, mengajarkan, menyebarkan siapa Yesus. Siapa Mesias kepada orang-orang non-Yahudi. Bahwa Yesus harus dikenalkan bukan hanya kepada orang kita, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada yang di luar. Orang-orang non-Yahudi. Bahwa pemberitaan Injil bukan hanya buat kita, tetapi juga buat orang-orang lain. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja, persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, juga diajak untuk mengakui, memperkenalkan siapa Yesus yang kita percaya dan kita imani. Karena itu Bapak Ibu, pengenalan yang benar akan siapa Mesias itu akan menjadi pondasi yang kuat bagi kita. Pondasi yang kuat bagi iman kita pribadi, iman kita sebagai persekutuan gereja yang memungkinkan kita untuk membangun persekutuan atau koinonia yang kuat. Kesaksian atau marturia yang nyata serta pelayanan atau diakonia yang dapat dirasakan. Bukan hanya buat kita, tapi juga untuk orang luar, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang di sekitar gereja kita. Dan di hari ulang tahun GKI, kita mau mengucap syukur, sekaligus kita juga diajak untuk introspeksi diri, Bapak Ibu. Apakah kita sebagai umat, apakah kita sebagai gereja, kita sudah mengenal Yesus, mengenal Mesias, dengan pengenalan yang benar? Sudahkah kita menyatakan siapa yang kita imani kepada orang-orang di sekitar kita? Atau kita hanya terkungkung dalam komunitas kita? Gereja harus terus memperbaharui diri agar senantiasa berdampak bagi sekitar. Saya membayangkan Bapak Ibu memperbaharui diri untuk terus maju dan introspeksi diri itu menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan.
Kalau kita mau memperbaharui diri, kita harus terus introspeksi diri. Seperti ketika mengendarai mobil, Bapak Ibu, kalau kita mau maju dengan baik, lancar sampai tujuan, maju dengan benar gitu ya, kita harus juga melihat dan introspeksi ke belakang. Makanya kalau kita tahu di mobil ada satu kaca besar gitu ya supaya kita bisa maju dengan benar, tapi kita juga diperlengkapi kaca spion dan kaca yang di tengah untuk melihat ke belakang, untuk introspeksi, untuk lihat kanan kirinya udah lurus belum, udah benar belum, kita udah di track yang benar belum. Maka ketika kita belajar untuk terus memperbaharui diri, kita juga jangan lupa untuk introspeksi diri. Gereja juga harus terus memperbaharui diri. Apalagi di tengah berbagai tantangan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa saat ini situasi sekarang gereja sedang terus ditantang untuk memperbaharui diri. Kita sekarang gak bisa ibadah di gereja, maka gereja harus mencari bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk persekutuan untuk boleh terus menopang jemaat, untuk boleh terus memberikan yang terbaik pada jemaat. Dan yang penting, kita juga ditantang untuk bisa kreatif, inovatif dalam setiap pelayanan kita. Kita perlu terus memperkenalkan siapa yang kita imani di dalam setiap tugas pelayanan yang dipercayakan pada kita. Dalam hal ini, Bapak Ibu, peran serta jemaat itu penting. Gereja yang terus memperbaharui diri adalah gereja yang terus merangkul agar jemaat boleh bergandengan tangan, membawa gereja untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab di tengah dunia dengan baik. Maka proses gerak bersama itu harus terus dinyatakan. Apakah kita sebagai persekutuan orang percaya sudah bergandengan erat membawa gereja kita untuk terus memperbaharui diri? Coba kita lihat Bapak Ibu. Ada istilah 4L. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Kalau 4L ini masih kita rasakan ada di gereja kita, maka kita ditantang untuk lebih berjuang. Jangan sampai 4L ini terus ada. Ganti dong, jangan lu lagi, lu lagi. Pemain baru harus ada. Dan kita yang belum tergabung sebagai gerak bersama gereja, mari ikut. Karena gereja gak akan bisa memperbaharui diri kalau kita tidak bersama-sama bergandeng tangan. Kita perlu terus mengintrospeksi bagaimana peran kita di tengah dunia. Jangan sampai kita hanya terkungkung pada komunitas kita. Gereja perlu terus memperbaharui diri. Mari kita memberi diri kita agar kita bisa terus menjadi gereja yang berdampak. Semboyan pembaharuan reformasi berbunyi Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Gereja yang terus diperbaharui atau gereja yang terus tertransformasi. Dan kita sebagai persekutuan orang percaya diundang dan ditantang untuk terus memperbaharui diri. Mari jemaat sekalian, kita ikut ambil bagian di dalam gereja. Melayani pada bidang-bidang di mana kita punya talenta di dalamnya. Gereja membutuhkan kita. Kitalah generasi penerus gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Di dalam kehidupan kami, Tuhan, ajarlah kepada kami untuk bersyukur. Bersyukur bukan hanya karena hal-hal yang baik yang Tuhan berikan, tetapi juga bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, yang mungkin bagi kami menyakitkan, yang mungkin bagi kami menjadi beban. Karena tidak pernah ada sesuatu pun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa makna bagi kami. Ajarlah kepada kami untuk semakin dewasa di dalam iman, di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Meyakini bahwa tidak pernah ada sesuatu pun yang diizinkan terjadi melampaui kekuatan kami, melampaui batas diri kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap langkah hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkati, sertai, dan pulihkan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Isabella. Tuhan juga berkati untuk Ibu Rosita. Tuhan berkati untuk Ibu Bun, serta saudara-saudara kami yang sedang lanjut usia dalam kondisinya yang naik turun. Tuhan berkati Mbok Tar, Mbok Rah, Tuhan berkati Tante Lin, serta saudara-saudara kami yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu. Jamahlah mereka Tuhan, pulihkan mereka. Jadikan kami pendoa-pendoa sehingga kami boleh senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini bergumul karena perekonomian. Berikanlah daya kreatif, curahkanlah hikmat sehingga mereka boleh dimampukan memikirkan langkah-langkah yang harus mereka ambil agar dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu, secara khusus GKI yang berulang tahun. Tuhan berkatilah agar gereja GKI di segala tempat boleh jadi berkat. Biarlah kami boleh terus memperbaharui diri. Biarlah kami boleh senantiasa mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di tengah dunia. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi banyak orang yang bergumul karena kehilangan orang terkasih. Rasa duka yang saat ini menyelingkupi mereka. Biarlah Engkau yang beri kekuatan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan di dalam pertolongan-Mu. Biar Tuhan berkati
para petinggi negeri kami. Dan kami menyerahkan semua yang jadi pergumulan kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan juga yang kiranya memberikan kekuatan kepada kami. Kami serahkan semua yang jadi doa ini, Tuhan. Kami naikkan, alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan mengingat firman-Nya dalam Habakuk 3, 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, berkat-Mu selalu mencukupi kami. Sebagai ucapan syukur kami, hari ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya, agar dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berderap satu, menjadi gereja yang terus memperbaharui diri, agar melalui gereja dunia beroleh berkat. Bertegaklah kamu
iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Selalu membarui diri. Itulah cara kita sebagai gereja Tuhan untuk tetap relevan menjawab panggilan kita di dunia. Ya Bapa, perbaruilah kami. Untuk terus memberi arti, kita perlu beradaptasi dengan situasi dan bersinergi dengan segenap potensi. Ya Kristus, mampukanlah kami. Tidak ada perubahan yang murah, tidak ada pencapaian yang diperoleh dengan mudah. Ya Roh Kudus, tolonglah kami dalam mewujudkan seluruh tekad kami. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus